Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di Sambang Tani Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan ini kita akan membahas wereng batang coklat atau disebut dengan WBC. Bersama ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Hewan Edi Setianta. Beliau adalah Kepala Bidang Perlintan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak. Kemudian sebelah kiri saya yaitu Ibu Endah Wahyuni. Beliau ini koordinator POPT di wilayah Kabupaten Purbalingga. Selamat pagi Ibu. Pagi juga Mbak. Sedulur tani dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Purbalingga ini sedang terjadi serangan wereng batang coklat atau WBC di beberapa wilayah Kecamatan Purbalingga ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang wereng batang coklat. Sebenarnya bagaimana kondisi terkini tentang wereng batang coklat, Bapak? Pak Edi. Terima kasih. Jadi OPT atau organisme pengganggu tanaman yang menyerang di Purbalingga, khususnya tanaman pangan, ini kan sebenarnya cukup banyak, Mbak. Ada tikus, ada penggerek batang, ada penyakit blas, dan yang paling menarik dan selalu bagus untuk diperbincangkan. Ini kan wereng batang coklat atau orang sering bilang itu wereng coklat. Ini memang karena kalau lagi ada wabah ini sangat masif, perkembangannya cukup cepat dan kerugiannya juga bisa dilihat. Ya. Jadi tercatat pada tahun 2023 ini wereng coklat itu menyerang seluas 439 hektar. Selama 1 tahun ya? Selama 1 tahun, yaitu 439 hektar itu, walaupun yang pusuh itu hanya 14 hektar. Jadi yang cukup banyak itu adalah serangan-serangan yang ringan ya. Serangan ringan itu 382, kemudian yang sedang 29 hektar, kemudian yang berat itu 14 hektar. Ya, ini semua berkat kerjasama Mbak Ayu ya, teman-teman dari POPT, kemudian juga dari dinas, dalam hal ini teman-teman BPP ya, BPP dengan deteksi dini, kemudian pengendalian dini sehingga tidak sampai terjadi rusak yang cukup berat. Kemudian di tahun 2024 ini sampai dengan minggu ini itu juga sudah terlaporkan sebanyak 321 hektar serangan. Luar biasa ya. Kayaknya kalau April ya, dibandingkan dengan yang tahun kemarin sampai dengan bulan ini sudah terlihat kayaknya lebih banyak serangan di tahun ini dibanding tahun ini baru bulan April sudah 300 sekian ya. Tapi apapun itu kami sudah berupaya semaksimal mungkin bersama-sama teman-teman POPT, Mbak Ayu dan teman-teman, dan juga BPP, dan yang paling utama adalah teman-teman para petani ya, para kadang petani itu sudah melakukan upaya yang optimal untuk pengendalian ini. Dan belum ada laporan sampai dengan pusing ya Mbak ya, tahun ini ya? Belum ada nih. Alhamdulillah. Tidak ya. Jadi upaya pengendalian sudah kita lakukan. Jadi dengan penyemprotan, dengan pengendalian bersama-sama. Gitu Mbak. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Edi. Kita beralih ke Ibu Ayu ya. Oke, silahkan. Bagaimana ini Bu tentang wereng batang coklat ini untuk saat ini bagaimana? Oke, terima kasih Bu. Saya sapa dulu mungkin sedulur tani yang ada di Kabupaten Purbalingga. Selamat pagi juga Pak Kapit. Alhamdulillah di Purbalingga itu luar biasa koordinasinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian ya.
karena untuk petugas kami POPT itu cuma berdelapan dan kita memang terbatas luasan wilayah nih. Terus juga sudah dari awal Januari itu sudah terlaporkan untuk warangnya itu memang luar biasa. Jadi mungkin mengendalikan di Kecamatan Kaligondang misalnya belum selesai, POPT-nya sudah ada harus ke Jombang. Jadi mungkin ketidaktuntasan itu. Jadi perlu kita sikapi bersama mungkin yang penting berkoordinasi sih. Karena kalau tidak ada koordinasi, apalagi kalau tidak ada bantuan atau informasi dari teman-teman penyuluh di lapangan dan petani, itu informasinya tidak akan cepat karena kita itu tadi terbatas wilayah. Jadi ada satu POPT yang 3 kecamatan dan 2 kecamatan. Jadi luas sekali ya. Jadi itu, tapi memang tidak hanya di Purbalingga, kita perlu ketahui bersama orang itu sudah di wilayah Banyumas itu sudah ada Cilacap itu awal ya, Cilacap dan Kabupaten Banyumas itu sudah di awal. Jadi serangannya tuh malah awalnya dari sana gitu ya. Nah, kemudian kalau masuk di kita itu sekitar akhir-akhir tahun 2023 itu sudah mulai ada di Kecamatan Karanganyar dan Kertanegara. Iya, cuma itu baru spot-spot dan itu bisa dikendalikan sebenarnya. Belum menyebar kemudian awal tahun 2024 kemudian ada tanaman baru Kemangkon Kalimanah, Buka Tejo itu kan tanamnya memang tertunda yang kemarin gitu. Kemudian baru merebaklah. Dilanjut pertanyaannya mungkin. Maksudnya biar enak ya? Iya nggak sih? Dikat ya? Dikat apa kan? Terus bagaimana deteksi dini ini untuk warang batang coklat? Tanaman itu terserang warang batang coklat itu gejalanya seperti apa? Bagaimana cara pengendaliannya? Iya, sebenarnya kalau WBC itu kan seperti itu saja dari dulu sampai sekarang ya. Jadi fakta-fakta tentang WBC itu masih seperti yang kita ketahui bersama. Mungkin saya ulang lagi ya, bahwa WBC itu umurnya itu cuma 25 sampai maksimal sebulan. Jadi satu generasi itu cuma 1 bulan ya. 1 bulan dan itu nggak menyerang semuanya selama sebulan. Jadi dia kan metamorfosisnya. Jadi dari telur kemudian dia menetas ke nimfa nanti ke dewasa. 1, 2, 3, 4. Nah, betul. Nanti setelah dewasa dia kawin, baru nanti bertelur lagi. Jadi siklusnya itu 1 bulan maksimal. Kemudian kalau menyerangnya itu hanya separuh hidupnya. Sebenarnya itu cuma 15 hari saja, 15 hari, 17 hari lah maksimal. Jadi kita harus meyakinkan bahwa kita tuh mengendalikannya hanya 17 hari. Kalau kita menemukannya itu pas, sudah tahu nih. Jadi ketika di sawah itu jangan cuma di pematangnya saja misalnya, karena kalau tampak dari atas, kalau baru 1, 2, 10 ekor itu tidak akan gejala tampak di permukaan tanaman. Karena itu ada di mana ya itu, Bu? Nah, harus karena di pangkal gitu ya. Jadi harus masuk batang ya. Betul, karena dia warang batang padi, bukan warang pucuk padi. Oh iya, itu berarti di bawah ya, harus dilihat ya. Diwiyak aja ya. Bahasanya sini ya. Jadi kalau kita sudah menemukan ketemu nih warangnya seperti apa, posisinya dia gendut-gendut kah, atau ada sayapnya, atau terbang, atau malah sudah kayak bekatul istilahnya ya. Kalau berarti bisa bersayap, bisa gendut ya. Bisa, itu bisa tadi, kayak masih kecil-kecil bermetamorfosis itu. Nah, kalau sudah menemukan itu nanti kita akan tepat dalam mengelolanya. Sebenarnya sih itu sih kuncinya. Yang pertama pengamatannya, ketemu pas posisi apa nih. Dan harus menemukannya di biak gitu ya. Jadi enggak. Nah, kalau sudah biasanya kalau petani itu lapor itu biasanya sudah banyak ya. Sudah banyak, sudah muncul gejala. Nah, kalau seperti itu biasanya sudah ada 2 generasi. Karena itu tadi berarti menyerangnya itu sudah ada indukannya, sudah menyerang juga, anakannya juga sudah mulai menyerang lagi. Mungkin berarti kan di tanaman padi itu sudah ada populasinya ya, populasinya. Kalau kita petani sudah menemukan populasi warang batang coklat, itu sebaiknya tindakan apa yang paling tepat? Pertama kali lihat, biasanya kalau petani yang rajin itu kan, udah ada warangnya nih kayak gitu. Tapi kan
baru berapa ekor ya, paling baru bersayap dan baru mampir kayak gitulah. Itu tindakan apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, yang paling memungkinkan itu kita sebenarnya memanipulasi lingkungannya. Jadi ketika menemukan orang itu nggak suka lembab nih, nah berarti keringkan air kalau memang di situ lembab gitu kan. Gimana caranya ya harus dikeringkan. Kalau misalnya hujan terus ya Mbak, kita kan nggak bisa ngatur hujan nih. Ya berarti saluran pembuangannya airnya itu selalu dibuka. Jadi ketika ada hujan, sebenarnya kalau hujan lebat sekali itu biasanya malah sebenarnya loh ya berarti hujan rintik tapi terus kena panas ya. Lembab panas itu yang menyebabkan ini. Betul. Jadi kelembapan tingginya itu seperti kelembapan dari luar itu misalnya hujan kemudian tiba-tiba panas. Nah, juga kelembapan mikronya. Contohnya itu mungkin kita bisa jarak tanam ya harus diperlebar. Budidaya berarti budidaya. Terus itu tadi kalau sering diamati kan otomatis lingkungannya warnanya itu akan terganggu sebenarnya. Kok bolak-balik mungkin petaninya lewat terus nih. Saya tidak bisa beranak pinak di sini nih. Itu sebenarnya tuh bisa seperti itu. Ini menarik sekali Sambang Tani, sedulur tani di manapun Anda berada. Silakan, monggo disambi dulu Pak. Terima kasih. Monggo disambi juga yang dulur tani. Terus ini kan berarti pengendalian yang awal berarti kan budidaya dan perlakuan yang teknis gitu Terus apa setelah kita mengetahui wereng itu populasi yang lumayan banyak, seberapa batas ambang yang perlu dikendalikan secara kimia begitu karena memang dalam hal ini kimia itu pestisida jadi memang sepertinya ini ya Dok ya, kita juga dinas sudah keluar banyak ya untuk yang pestisidanya ya. Kita berarti sampai tahun 2024 ya, sampai minggu ini ada 165 liter yang sudah kita keluarkan. Berarti kalau dikonversi ke hektar juga sekitar 165 hektaran gitu ya. Tentunya kan untuk pengendalian kan tidak cuma dari dinas saja. Kita hanya untuk stimulasi aja. Jadi memang petani itu rata-rata sukanya pestisida gitu ya. Sebenarnya tidak masalah. Kalau textbook itu kalau umur vegetatif gitu ya, vegetatif itu masih muda. Jadi tanamannya masih 10 hari, 30 hari, 40 hari maksimal itu bisa sekitar 40 ya. 40 ekor atau 15 sampai 40 ekor per rumpun. Cuma kadang-kadang ya itu tadi beda tempat itu sudah panik gitu pasti menggunakan pestisida kimia. Nah, saran saya sih sebenarnya kalau yang pertama memang baiknya menggunakan agensi hayati. Kita dinas juga ada kegiatan yang itu ya. Jadi kita punya kelompok P4 yang memang fokus atau concern di pengendalian hayati ya, karena memang itu jadi cara kerjanya itu APH-nya terutama Bevoria bassiana ya kan kita sudah biasa itu. Jadi ketika dia sudah diaplikasikan ke wereng itu akan memarasit atau menempel di wereng tersebut. Kemudian kalau werengnya itu terbang, wereng kan kalau sudah dia di situ sudah menginvasi, sudah menjadi daerah kekuasaannya, dia akan pindah nih, aku mau cari kekuasaan baru karena anaknya sudah semakin banyak, jadi harus memperluas wilayah. Selalu menyebar. Betul. Nah, ketika memperluas wilayah karena sudah membawa jamur APH itu, dia akan menempel kemana-kemana. Nah itu investasi agen hayati yang akan bekerja dengan sendirinya di alam. Kemudian kalau kimia, sebenarnya ada poin-poin ini Dok. Jadi berdasarkan pengamatan kayak kemarin kita gerdal beberapa lokasi kan, nyemprotnya masih puyirnya masih ini jadi masih biar sampai ke sana akhirnya puyirnya dilonggarin ya. Jadi akhirnya tidak berkabut dropletnya itu titik luas dropletnya itu sempit karena harus ke sana. Tapi kalau petani itu harapan
di pikirannya petani itu kalau saya nyemprotnya seperti itu akan sampai ke sana, padahal secara teknis tidak akan sampai, ya kan? Karena harus ngabut supaya apa sih? Supaya yang sistemik yang masuk ke mulut daun, karena mulut daun kan kecil sekali, kemudian membukanya juga kita perlu, kita mungkin tahu ya, jadi pagi hari dan sore hari, kemudian supaya masuk ke werengnya juga itu ya harus di bawah, harus ngabut juga supaya nempel di pori-pori werengnya itu. Jadi akan efektif. Oh iya, berarti harus tepat sasaran, tepat. Sebenarnya ada 5 tepat. Oh, iya, jadi kalau kuncinya itu yang pertama kita identifikasi dulu nih, ada wereng berarti kita milihnya insektisida, ya kan? Benar nih, kadang-kadang juga masih ada kasus bukan untuk wereng tapi digunakan juga apa namanya racunnya. Oh lah itu. Nah itu masih kan seperti itu. Nah kemudian setelah milih hamanya apa, kita pilih jenisnya apa sudah pas. Nah untuk mengoptimalkan pestisida itu ada tepat cara. Caranya itu bagaimana sih? Yaitu dikabutkan. Kemudian caranya ketika pas posisi werengnya itu apa namanya masih instarnya masih kecil 1, 2, 3, kemudian pakai apa, kemudian waktunya pagi, kemudian harus dipangkal batang, itu cara, kemudian ke tepat dosis sesuai dengan rekomendasi, jadi tidak mengoplos. Mungkin saya menyarankan ke kandang tani ya untuk tidak mengoplos, karena kita tidak tahu nih dok hasil oplosannya itu akan menjadi lebih bagus atau enggak, apa malah netral, kita nggak tahu juga. Justru itu ya yang sering terjadi di petani. Jadi pemakaian dosis yang ugal-ugalan, kurang panik ini ya dok ya. Karena panik untuk pengendalian, kalau udah lihat waduh luar biasa. Kemudian tadi oplos ada 2, 3 obat yang dijadikan 1. Ya mungkin terlihat sekali semprot besok akan berkurang gitu. Tapi ada beberapa mungkin yang resisten ya. Nah kalau yang udah resisten nanti ke depan malah justru pengendaliannya harus dengan dosis yang lebih lagi atau mencari alternatif pakan. Dan yang paling merugikan justru yang itu ya, bisa membunuh predator alami ya, yang harusnya menjadi teman kita seperti laba-laba, kepik, kemudian yang lain ya capung, itu kan harusnya kan membantu kita untuk membunuh apa namanya warang coklat tadi, tapi dengan pemberian pestisida yang ugal-ugalan tadi justru mereka sekaligus musnah. Malah jadi semakin ketergantungan sama pestisida. Ini memang PR nih, PR teman-teman BPT dan juga kami di dinas, dalam hal ini juga teman-teman penyuluh itu memberikan informasi yang masif ya dok. Benar-benarnya dalam tadi disampaikan Mbak Ayu, dalam memilih penggunaan bahan kimia yang benar, kemudian dosisnya juga harus benar, kemudian cara penyemprotan tadi yang harus benar tadi, harus dalam kabut ya, dalam bentuk kabut, kemudian bagaimana penyemprotan itu yang tepat, karena yang disampaikan tadi pernya di batang ya sebisa mungkin yang di batang seperti itu. Terus ini dok, sih ya. Ya, tidak apa-apa. Lanjut aja, oke. Terima kasih Ibu Ayu, ini pengetahuan tentang wereng batang coklat nih, banyak sekali. Terima kasih sedulur tani dimanapun Anda berada. Kemudian saya beralih nih ke Pak Kabid. Bagaimana ini Pak dalam menghadapi sikap kita Dinas Pertanian gitu dalam menghadapi wabah ini, wabah ya dalam hari ini ya, wabah serangan wereng batang coklat ini. Ini Mbak, jadi memang ini kan kejadian yang hampir setiap tahun itu terjadi ya. Dan tadi disampaikan Bu Ayu bahwa teman-teman yang bertugas khusus untuk menangani ini kan hanya terbatas. Jadi hanya 8 orang itu menangani 18 kecamatan. Jadi ada yang 2 kecamatan 1 orang, ada yang 3. Ya, ini keterbatasan. Jadi kita berupaya sebenarnya koordinasi. Koordinasi itu penting. Jadi POPT kemudian selalu berkoordinasi dengan BPP-nya. Teman-teman penyuluh kan lebih banyak. Dan setiap desa itu ada
penyuluh wilayah binaan. Iya. Pasti ada penyuluh yang ada di situ. Nah, kemudian juga pemberian informasi, sosialisasi secara masif dan benar terhadap warung coklat, bagaimana pencegahan dan penanganan ke petani ini harus selalu disampaikan. Kemudian juga perlu kami informasikan ke sedulur tani bahwa kami Dinas Pertanian juga selalu mempunyai stok nih, mempunyai stok pestisida, insektisida untuk membantu kadang tani untuk pengendalian penyakit. Tapi syaratnya gimana itu, Dok? Nah, ini persyaratannya harus ada rekomendasi dari teman-teman BPT. Karena tadi disampaikan ada kalanya walaupun sudah ada investasi wereng yang ada di tanaman padi, tapi dengan investasi tertentu populasi yang masih ringan kan belum perlu ditangani. Nah, jadi teman-teman yang BPT ini yang bisa memastikan, oh ini sudah ada populasi sekian ekor di satu rumpun, ini harus ada pengendalian. Nah, nanti ada surat rekomendasi dari BOPT yang bekerjasama dengan teman-teman BPP, nanti BPP memberikan surat permohonan ke kepala dinas untuk minta bantuan insektisida ataupun pestisida. Ini tahun ini juga sudah cukup banyak kita berikan, tidak hanya untuk warung batang coklat, kita juga berikan untuk tikus. Di awal-awal tahun kemarin juga banyak sekali laporan serangan tikus. Kita berikan obat pestisida ya. Rodentisida kalau Selain itu juga tikus sedikit melebar ya. Itu kita juga ada TBS ya, barrier system perangkap tikus untuk walaupun cuma beberapa TBS setiap dalam 1 tahun kita berikan ke kelompok, mudah-mudahan bisa untuk antisipasi. Seperti itu. Kemudian juga kita mencoba, kami ada program asuransi usaha tani padi. Nah, ini kita mencoba wilayah-wilayah yang memang resiko tinggi, endemis atau resiko tinggi untuk serangan-serangan penyakit ini yang menyebabkan puso atau gagal panen. Kalau AUTS ini memang bisa diklaim kalau sudah terjadi kerusakan 75% ya. AutoIP, AutoIP ini kan 75%. Itu nanti ada rekomendasi dari teman-teman BPT bahwa ini sudah ada kerusakan yang sangat jadi lapor saja berkoordinasi ya, PPL dan POPT berkoordinasi begitu ya. Makanya nanti untuk lokasi-lokasi yang resiko tinggi terkena serangan OPT, kemudian juga resiko tinggi kerusakan karena banjir dan keringan, karena ada cuaca dan sebagainya itu, ini kami mencoba akan berkomunikasi dengan kelompok untuk ikut serta OTP. Karena lumayan nih, kalau terjadi kerusakan dan itu memang secara definisi sudah masuk di dalam kategori diklaim oleh asuransi, ini mendapat penggantian 1 hektarnya itu 6 juta. Nah, untuk mengurangi beban kadang tani ya. Ini. Jadi kita hanya berupaya memberikan solusi OTP tadi. Jika terjadi wabah dan kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengendalikan, untuk menyemprot, tapi kok nyatanya nggak bisa optimal dan tetap ada puso, ada gagal panen, nanti upaya terakhir adalah asuransi. Terima kasih ini Dok penjelasannya. Sebelum kita akhiri perbincangan kali ini, mungkin ada closing statement dari Ibu Ayu. Oke, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, saya bukan menghimbau sih, jadi untuk keberhasilan produksinya, mari kita bersama-sama, terutama deteksi awal, jadi pengamatan di lahan sedulur tani sendiri itu seperti apa kondisinya, kemudian selalu berkoordinasi dengan penyuluh, karena penyuluh adalah yang punya wilayah desanya atau pengamatan tersebut, kemudian baru berkoordinasi dengan POPT atau dinas terkait. Nah, juga saya berpesan ya, jadi terutama penggunaan pestisida, mohon yang bijaksana karena apapun yang, karena pestisida itu adalah racun, jadi
ketika kita akan menggunakannya itu harus bijaksana, karena yang mati atau yang terkendali itu nggak cuma hamanya, tapi juga tanamannya juga akan teracuni, tanah juga teracuni. Setidaknya kalau kita bijaksana, memilihnya tepat, dosisnya, tidak mengoplos, kemudian rotasi penggunaan cara kerja dan bahan aktif dari pestisida tersebut, insya Allah kerugiannya itu bisa kita kurangi lah. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ini kemudian dari Dr. Hewan Edi, monggo. Ya, jadi kasus warung coklat ini kan setiap tahun selalu ada, dan ini menjadi permasalahan bersama. Ya. Memang menjadi tanggung jawab beban moral kita bersama. Utamanya adalah teman-teman dari pertanian, baik itu kami yang ada di dinas, kemudian teman-teman di BPP, para penyuluh, dan utamanya adalah Bu Ayu dan teman-teman OPT. Jadi tetap tadi disampaikan koordinasi itu sangat penting. Seawal itu memang petani tadi disampaikan ya, petani itu harus setiap hari, saya yakin setiap hari juga beliau ke sawah, jangan di pematang sawah, tapi selalu diupayakan untuk melihat nih di rumpun padi sudah ada warna coklat atau enggak. Karena prinsip bahwa kalau sudah kita ketahui adanya investasi wereng, kemudian pencegahan atau pengendalian itu dilakukan lebih dini, lebih cepat, hasilnya juga akan lebih bagus. Jadi sekali lagi kami tetap selalu berupaya untuk bagaimana caranya wereng ini tidak secara masif merusak di tanaman pangan khususnya di Kabupaten Purbalingga. Dengan cara apa yang tadi? Koordinasi, dan kami juga berupaya untuk penanggulangan terakhir dengan cara menyiapkan asuransi usaha tanaman padi. Oke. Ya. Terima kasih. Ini demikian sedulur tani dimanapun Anda berada. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat buat kita semua, terutama untuk kadang tani, sedulur tani dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Mari kita tutup Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga.